Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara semua jamaah subuh yang berbahagia dan rahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk semakin menambah dan menambah kebaikan amal soleh untuk bekal kita di hari akhir kelak. Amin. Jamaah subuh yang berbahagia dan rahmati Allah, dalam pertemuan terdahulu saya menyampaikan terkait dengan apa itu bid'ah, ya sudah tersampaikan. Hanya ingin mengulang saja, mereview, kemudian nanti ada satu hal yang ingin saya sampaikan lagi. Bagaimana pernah saya sampaikan, bid'ah itu sesuatu ajaran tuntunan di mana Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Setelah Rasulullah wafat, kemudian ada tuntunan-tuntunan yang baru dan itu tidak pernah diajarkan. Dan itu terkait dengan ibadah-ibadah makhdhuf. Itu bid'ah. Jadi mengada-adakan tuntunan atau ajaran yang baru. Kemudian yang harus kita catat, ketika kita beramal soleh, Bapak Ibu semuanya, ketika kita beramal terutama terkait dengan hal-hal yang makruh, itu adalah ada dua syaratnya. Yang pertama harus dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua harus ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dua syarat itu tidak dipenuhi, tidak kita penuhi, maka ibadah itu akan tertolak. Ya. Itu terkait dengan ibadah. Jamaah subuh yang berbahagia dan rahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini pula saya ingin menyampaikan sebuah ayat dalam Quran surat At-Taghabun yang bunyinya a'udzubillahi syami'il alim minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Shadaqallahu adzim. Yang artinya yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatlah suatu hari di mana kalian semuanya manusia akan dikumpulkan. Kalian semua itu berarti kita, orang-orang terdahulu dan nanti orang-orang setelah kita akan dikumpulkan. Dzalika yaumut taghabun, dan itulah hari penghitungan, yaumul hisab. Hari akan di mana akan kita ditimbang amal kebaikan kita, amal soleh kita. Apakah berat timbangan kebaikannya atau berat timbangan keburukannya? Kemudian wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, yukafir anhu sayyi'atihi, maka Allah akan menghapus, mengampuni dosa-dosa kalian semua, dosa-dosa mereka. Wa yudkhilul jannah, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah, khalidina fiha, di dalamnya lama, abada, dan lama sekali, bahkan kekal keterangannya. Dzalikal fawzul adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Dari ayat yang terakhir ini dikatakan dzalikal fawzul adzim, itu adalah kemenangan yang nyata, kemenangan yang agung, kemenangan yang mestinya kita cari. Bagaimana kita nanti pada endingnya sebagai seorang mukmin hidup di dunia ini sebagai khalifah di muka bumi, khalifah fil ardh, ada visi yang mesti kita capai, ada harapan yang mesti kita inginkan, yaitu masuk ke dalam surga Allah. Ini yang harus ada dalam diri kita, di pikiran kita, mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, dan kita menjadi salah satu penghuni surga. Jamaah subuh yang berbahagia dan rahmati Allah. Kemudian di ayat awal tadi dikatakan
semua nanti akan kami kumpulkan. Jemaah subuh, ketika Allah nanti mengumpulkan kita di padang mahsyar, kita semuanya antri. Masya Allah. Ketika kita mendengar kata-kata antri, bukan berarti antri seperti arti sembako. Antri pembagian kupon gratis, entah itu di balai kelurahan atau di balai RT atau apa, atau antrian belanja diskon dan sebagainya, bukan. Tapi antrian di mana kita menghadapi pengadilan Allah, antrian satu persatu. Dan yang harus kita catat, antrian itu kita nanti berdiri. Dan berdirinya itu tidak berdiri 5 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, tapi berdiri bertahun-tahun. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Padahal saya ini kalau berdiri 10 menit masih kuat. Tapi kalau sudah berdiri setengah jam ngobrol dengan teman tanpa disadari, ketemu terus ngobrol sambil berdiri, sudah terasa telapak kaki itu, lutut juga terasa, pinggang terasa, bahu, pundak semuanya terasa. Apalagi kalau sudah berdiri bertahun-tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Itu baru dari sisi berdiri. Bagaimana nanti matahari diletakkan begitu dekat dengan kita. Kita berkeringat, kita kepanasan, kehausan dan lain-lain. Dan jangan bermimpi nanti ada orang jualan cendol, ada bakso, ada soto. Masya Allah. Kenapa harus tidak ada nanti Masya. di Yaumul Mahsyar? Itu kita ngeri sekali. Gambarannya dalam sebuah hadis dikatakan masing-masing orang itu sesuai dengan amal solehnya tentang apa yang dilakukan di dunia. Ada yang keringatnya itu sebatas mata kaki, ada yang sebatas lutut, ada yang sepinggang, ada yang sedada, ada yang seleher, ada yang bahkan dia tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ya karena amal solehnya dulu seperti apa? Masya Allah. Mengerikan. Matahari direndahkan, tidak bisa kita bayangkan. Jadi apapun rasa sakit di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti kengerian di padang mahsyar. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengingatkan, tentu kita semuanya, kalau di endingnya kita berharap ridho Allah, berharap surga Allah, berharap rahmat Allah, kita menjadi ahli jannah, menjadi ahli surga. Maka di saat awal di ayat itu, bagaimana kita di padang mahsyar itu mendapat naungan dari Allah. Di saat yang lainnya merasa haus, mungkin Allah menghilangkan rasa haus itu. Di saat yang lainnya merasakan kengerian yang luar biasa, mungkin Allah menghilangkan kengerian itu. Di saat yang lainnya gelisah merasakan penderitaan, Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Itu harus juga ada dalam diri kita. Saya pengen yang seperti itu. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis dikatakan ada 7 golongan. Agar menyampaikannya kok panjang tadi tentang pengumpulan sekarang tentang 7 golongan. Biar ada rangkaiannya. Ada 7 golongan yang dimana nanti Allah akan memberikan naungan di yaumil kiamat pada saat di padang mahsyar dan sebagainya. Dan 7 golongan inilah yang nanti mendapat rahmat Allah. Yang pertama adalah pemimpin atau imam yang adil. Masya Allah. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin, menjadi imam, entah apalagi imam yang memiliki kewenangan atas umat, masyarakat, kemudian kita benar-benar bisa memberi manfaat dan keadilan, itu luar biasa sekali. Di antara salah satu orang yang dimuliakan Allah dengan diberi rahmatnya, naungannya nanti di hari kiamat. Semoga ada di antara kita. Amin, amin. Semoga anak keturunan kita juga nanti menjadi imam-imam yang adil jadi pemimpinnya. Amin, Itu ya yang Allah. pertama. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Jadi seorang pemuda dari kecil hidup di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, apapun juga, kemudian dia bisa menjaga dirinya, dia bisa menjaga dirinya untuk senantiasa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang saleh, pribadi yang bertakwa. Itu luar biasa. Oleh Allah nanti akan diberi rahmat, yaitu mendapat naungannya. Oleh karena itu ketika bicara seperti ini, saya tidak sependapat dengan omongan seorang tokoh sekaligus ulama yang mengatakan ketika walaupun nadanya agak sedikit goyonan tapi berbahaya menurut saya. Oh ini jadi wong lanang guru-guru tok wae. Wong lanang iki boyo pisan-pisan nyangkruk, pisan-pisan rokokan, pisan-pisan ning cewek, mohon maaf, ning cewek suwit-suwit atau bagaimana.
Saya tidak sependapat yang seperti itu. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga dari hal-hal apapun yang tidak bagus. Harus begitu. Sebuah dosa besar itu diawali dari dosa-dosa kecil. Kalau kita biasa meremehkan yang kecil-kecil, suwit-suwit misalkan, atau hal-hal pacaran dan sebagainya, padahal pacaran itu jelas tidak boleh. Kalau pacaran mesti nanti hubungannya lebih jauh kepada perzinahan dan sebagainya. Ya kalau kita sadar kemudian sempat istighfar, kemudian Allah mengampuni. Lah kalau kita saat berbuat maksiat yang kecil, kemudian Israel datang, apa yang terjadi? Kerusakan dan sesuatu yang fatal sekali. Oleh karena itu, tidak apa-apa ketika kita dinilai orang jadi wong kok sok suci, ini tidak boleh, tidak. Ya memang Allah mengajarkan begitu, agar kita menapaki kehidupan dari setiap langkah, setiap nafas itu dalam kebaikan. Kalau kita senantiasa melakukan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan, menghindari kemaksiatan sekecil apapun, kemudian dinilai sok suci seperti mana, biarlah. Kita hidup karena Allah, kita hidup untuk Allah. Itu seorang pemuda. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Pak, yang dibahas oleh laki-laki, kenapa kami ibu-ibu, mbak-mbak kok tidak disebut? Oh nanti ada yang, karena laki-laki itu godaannya luar biasa sekali. Laki-laki godaannya luar biasa sekali. Selain sebagai kowam dengan segala aktivitas yang padat, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Bagaimana kita menjadi pribadi yang senantiasa setiap saat itu ingat masjid? Ingat masjid artinya sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu, bagaimana ketika ada panggilan azan, apakah kita segera tergerak untuk bergerak ke masjid ikut sholat berjamaah? Apakah ketika kita mendengar azan segera istirahat dari aktivitas kita, kemudian kita sholat berjamaah dengan istri kita mungkin di rumah atau dengan siapapun di kantor dan sebagainya? Senantiasa ingat Allah. Syukur ya benar-benar ke masjid itu akan lebih baik. Jadi selalu ingat Allah, dikir pada Allah. Kemudian yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi hubungan kita kepada sesama itu karena Allah atau bukan, itu akan dinilai oleh Allah, dan ini akan mendapat kemuliaan tersendiri di pandangan Allah. Kita berkawan, kita bersahabat dengan seseorang itu karena Allah, karena sama-sama mencintai Allah, sama-sama. Oh, nilainya ada, nilai ubudiahnya, ada nilai ibadahnya. Kita bertemu, berkawan, bersahabat, bersaudara dengan seseorang karena Allah. Dan nanti ketika kita berpisah itu juga karena Allah. Bukan karena rebutan jabatan tidak kebagian, ya wes lah, kita rasa dulur-duluran. Bukan karena rebutan warisan akhirnya kita saudara menjadi musuh dan sebagainya. Itu. Kemudian yang keempat, laki-laki yang punya kesempatan diajak oleh perempuan yang cantik, apalagi punya banyak hal untuk berbuat maksiat. Kita bayangkan ya, kita kemudian digoda oleh perempuan yang cantik, diajak untuk maksiat. Tetapi saat itu kita menjawab, saya tidak mau, saya takut kepada Allah. Yang terbayang adalah azab Allah, yang terbayang adalah siksa Allah, yang terbayang hal-hal yang menakutkan dari Allah. Dan dengan begitu maka dia tidak jadi berbuat maksiat karena mencintai Allah, karena taatnya kepada Allah. Itu luar biasa, akan mendapat naungan di hari akhir. Kemudian yang keenam adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi kita bersedekah, berinfak, ibaratnya itu tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Tidak pengen dia dipublikasikan. Nama Haji A tengah sedekah sekian, kemudian satu saat lupa tidak tertulis. Aku loh dia ingin sedekah samin kan orang kok catat ning kono. Wah, ini mungkin dicatat orang-orang biar tahu kalau saya bersedekah sekian. Ini bukan lillahi ta'ala lagi. Oleh karena itu bagaimana ketika kita bekerja benar-benar ikhlas, dan inilah di saat kita berbuat baik ada nilai ibadah untuk senantiasa tajam di dunia, memperbarui niat. Yang namanya saat-saat seperti itu kadang-kadang bisikan-bisikan berinfak, bersedekah atau beramal soleh itu ada yang membisikkan seolah-olah niatnya itu kadang-kadang melenceng. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, semoga kita dihindarkan dari hal yang ya Allah, Masya Allah. Kemudian yang terakhir, jamaah semua yang berbahagia adalah
orang-orang yang mengingat Allah